Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semalam saya live saudara dan mengajarkan kepada saudara sesuatu hal yang penting harus kita ketahui sebagai orang Kristen. Ya. Jangan kita kalah dengan mereka ya, seperti Pendeta Saifuddin yang benar-benar membuktikan imannya kepada Kristus. Semalam saya membahas saudara tentang bagaimana status kita, bahwa kita ini adalah pemilik DNA surga. Saya yakin bahwa seperti Pak Saifuddin, Pak Yusuf Roni, mereka sadar dan yakin bahwa mereka adalah pemilik DNA surga, saudara. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita lihat latar belakang mereka yang dahulu, ya seperti pada zaman rasul-rasul. Kalau kita lihat dalam surat Yohanes, bagaimana murid Yesus Kristus terus memberikan pemahaman, bahkan kalau bisa dibilang saudara peperongoin, ya, melawan bidat, ya, ajaran doketisme pada saat itu, yaitu ajaran yang menganggap bahwa Yesus itu hanya sebagai manusia. Kalau kita lihat dalam surat Yohanes, saudara, bagaimana kita bisa membedakan tentang ajaran-ajaran yang benar, sangat jelas. Dan semalam saya menjelaskan bahwa di dalam diri kita, kalau kita saudara perhatikan ciri-ciri pemilik DNA surga, kita lihat dari buahnya. Saya membahas dua ibu yang sedang viral sekarang, yang bagaimana mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, saudara. Babynya tertukar, ya. Yang ibu yang tidak menyadari, ibu si B, dia menganggap dan dia merasa bahwa apa yang dia rawat, ya, bayinya ini, yaitulah bayinya. Karena itu sudah ditentukan prosedur rumah sakit. Tetapi ibu si A yang merasa bahwa ada yang lain, ada yang berbeda. Ada firasat, mungkin hubungan batin sebagai seorang ibu dan anak, bahwa ini bukan anak saya. Harus tes DNA. Bukankah sama dengan keimanan kita, saudara? Jelas dasar Alkitabnya di dalam Yohanes 1:12 dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang bukan diperanakan dari DARAH atau daging, melainkan dari Elohim. Bukan keinginan seorang aki-aki, saudara, tetapi dari Elohim. Ini adalah dasar kebenaran bahwa kita adalah pemilik DNA surga. Dan Yesus berkata juga pada saat dia berdoa untuk murid-muridnya, dia berkata, bukan saja kepada mereka aku berdoa, tetapi juga kepada mereka yang percaya kepada pemberitaan mereka. Jadi saudara dan saya, Tuhan Yesus mendoakan kita, saudara. Luar biasa. Kalau saudara mau mengetahui, ya, di dalam surat Yohanes, di sana menjelaskan banyak tentang bagaimana ketuhanan Kristus. Salah satunya, bagaimana cara supaya kita mengetahui orang itu atau guru-guru palsu, saudara. Dalam surat Yohanes dikatakan bahwa jika seorang tidak percaya bahwa Yesus berasal dari Elohim, datang sebagai manusia, berarti itu adalah ajaran palsoi. Itu adalah ajaran palsoi dan masuk dalam ajaran doketisme, gnostikisme, ajaran yang menolak tentang ketuhanan Yesus. Tetapi kita yang ditentukan, yang pemilik DNA surga, kita percaya. Memang ini kalau bukan Roh Kudus yang memanggil dan memilih dan menggerakkan hati kita, saudara, sulit untuk mempercayainya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Jelas kebenarannya, saudara. DNA surga menjadi milik saudara.
Dan kita lihat pelayanan mereka-mereka yang terus menyampaikan firman. Pak Yusuf Roni, ya, Pak Saifuddin. Mereka dulu saudara orang-orang yang sangat, kalau kita pikir secara manusia tidak mungkin. Pak dulu yang pernah bersaksi juga, ya, Pak Muhtahir saudara, ya, yang mengaku sebagai cucu daripada Kahar Muh saudara, dia sendiri yang ngomong, ya. Dan banyak yang lain yang menemukan ada kedamaian, bahkan buah-buah yang baik. Dan memang itulah yang Tuhan Yesus sampaikan. Dari buahnya kita lihat, saudara. Pemilik DNA surga dilihat ciri-cirinya dari buahnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, surat Yohanes dikatakan gini, saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Elohim, dan ia membencoi saudaranya, maka ia adalah pendustoi. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak dilihatnya. Jadi kita sebagai anak-anak kerajaan, Yesus mengajarkan kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membencoi yang kita lihat, Alkitab berkata, itu adalah pendustoi. Bukan ngomongan saya, tapi kata Alkitab. Artinya apa, saudara? Kita anak-anak kerajaan mengasihi semua orang. Ini adalah ciri-ciri dan bukti pemilik DNA surga. Biar apa yang saya sampaikan ini, saudara, firman Tuhan ini menguatkan saudara. Silahkan share kepada saudara-saudara seiman, agar mereka tetap dikuatkan imannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.